Semua gembala, pasangan, para pengerja diaken yang saya hormati, salam kenal. Harusnya pertama kali datang bawa foto dulu ya, kan gak kenal maka gak sayang. Udah makan malam semuanya? Yang belum berapa banyak? Yang sudah? Oke, jam sesinya kita kurangin. Saya itu jamnya lihat di mana, harus berhenti jam berapa? Yang di sana. Berarti saya berhenti di 8.30. Oke, baru habis itu udah tanya jawab. Dan saya diberikan tema, gak apa-apa, kamu istirahat aja, dengar firman. Saya khotbah aja. Jadi saya diminta untuk ngajar tentang inspiring leadership atau pemimpin yang menginspirasi. Kan yang hadir ada diaken, ada pengerja, ada juga gembala. Saya coba dulu, belum pernah coba papan tulisnya ya. Kita nulisnya pakai apa nih? Ini pulpennya, langsung tulis aja. Jadi, langsung tulis aja, oke. Nanti kebalik, di kameranya keluar. Putih aja, putih besar. Oke, kita coba nanti keluar di sini. Oh cuma di sini, berarti kelihatan. Inspirasi. Wow, bagus. Inspirasi lawan katanya apa? Berarti kan kita mau belajar jadi pemimpin yang menginspirasi. Nah kita mesti tahu bahwa dalam hidup setiap kita nih punya benih pemimpin. Menurut Bapak Ibu Saudara, Pastor Juan kurus, sedang atau gemuk? Yang gemuk siapa? Yang bilang gemuk. Mau dibilang gemuk juga saya tetap khotbah besok 4 kali. Ganteng nggak? Kasih. Kira-kira saya maksa nggak untuk ganteng? Kenapa? Karena ada benihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, udah punya benih kepemimpinan. Nah, bagaimana benih itu bisa bertumbuh? Bapak Ibu Saudara datang malam ini untuk belajar. Setiap kali kita diperlengkapi belajar, kita bertumbuh. Jadi, kalau ini kita tuh yang pertama ada memimpin ke atas, namanya lead up. Memimpin ke atas. Mimpin bos. Kalau kita mantu, mesti ketemu mertua yang maunya ngatur gimana biar bisa win-win tengah-tengah. Kita karyawan sama pimpinan, pengerja sama gembala, diaken sama gembala. Lalu ada yang namanya lead lateral. Lateral itu orang-orang di sekeliling kita. Terus kita harus mimpin. Lu juga dulu sekolah bego, nyontek sama gue, nyuruh-nyuruh. Susah, gak gampang mimpin orang sekeliling. Saudara-saudara, abang adek, kita disuruh sama papa mama, kamu yang pimpin. Gak gampang. Lalu mimpin ke bawah. Ini lead down namanya. Enak nih kalau ada papan tulis bisa lama. Bapak Ibu kuat sampai jam berapa malam ini? 11. Sayanya nggak kuat. Terus ini adalah lead self, mimpin diri sendiri. Sekarang saya mau tanya, yang paling susah mimpin ke atas, mimpin orang-orang di sekitar, lateral, mimpin diri sendiri atau mimpin ke bawah? Mana yang paling susah? Oh pintar, pokoknya semakin jawabannya cepat betul kita semakin cepat pulang. Paling susah nih ya, benar. Ini ternyata lebih dari 50%. Contoh mimpin diri sendiri susah apa? Kalau orang Batam, aku tuh ke Batam dulu 98 waktu kerusuhan. Jadi dolar sampai pernah 17.000. Jadi kita nyebrang ke Singapura, ketahuan deh umur berapa. Nyebrang ke Singapura jual barang untung.
Nah, jadi udah 26 tahun saya nggak tahu nih orang Batam tuh tepat waktu nggak ya? Kalau janji jam 7 datang jam berapa? Nah, tadi jawabannya jelas, sekarang agak mulai bingung. Janji jam 7 datang jam? Oke, ke contoh rohani aja ya. Kebaktian jam 10 pengerja kan? Datang jam berapa? Bener nih? Oke, kita buktikan besok. Setiap minggu atau setahun 2 kali? Nah, ini paling susah, yang paling gampang mimpin apa? Ke bawah. Nah, kebanyakan kita kan mimpin ke bawah nih. Makanya kita mau bahas bagaimana jadi pemimpin yang menginspirasi ke bawah. Nah, lawan katanya inspirasi adalah pemimpin yang manipulasi. Pemimpin yang intimidasi. Manipulasi, intimidasi, satu lagi dominasi. Pakai nasi semua nih. Batam tuh paling enak makan apa sih? Babi. Oke. Pastor Stephen tuh tadi langsung bawa ke sini, nggak dikasih makan. Ternyata ada makanan enak. Nah, jadi kita tinggal pilih nih. Kalau saya kasih nama ini A, ini B. Kita kan lagi mimpin ke bawah nih, mimpin jemaat kan. Satu tim nih. Kira-kira apa ya bedanya inspirasi, manipulasi, intimidasi, dan dominasi? Secara gampang, pemimpin yang menginspirasi itu sumber perubahannya di saya, di kita. Saya berubah, orang lain terinspirasi. Makanya pemimpin tuh ada di depan. Pengen yang kita pimpin semangat, jadilah pemimpin yang semangat. Pengen yang kita pimpin murah hati, jadilah pemimpin yang murah hati. Pengen kita punya tim, jemaat semuanya tepat waktu, jadilah pemimpin yang tepat waktu. Pengen mereka taat, jadilah pemimpin yang taat. Jadi bukannya nyuruh, bukan nuntut orang, tapi perubahannya di kita. Pasti menginspirasi. Nah, tapi jenis pemimpin yang lain, pelayan Tuhan yang lain, kalau yang manipulasi, intimidasi, dominasi, sumber perubahannya di orang lain. Family care-nya nggak maju, nyalain orang. Anak nggak naik kelas, nyalain siapa? Guru. Berarti tepat banget nih sesinya. Harusnya kalau anak nggak naik kelas, duh gimana sih gue jadi bapak? Anak gini aja nggak bisa dilatih, pelayanan maju, anak sendiri nggak naik kelas. Nah, terus rumah nggak beres, nyalain siapa? Mau istri nggak enak, pembantu. Sama aja, itu udah manipulasi, intimidasi, dominasi. Lu sih di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma ngurus anak aja tiga-tiga nggak naik kelas, rumah kotor, genteng bocor, kucing hamil. Jadi di gereja nyalain orang, di kantor nyalain orang, dia nggak pernah ngaca, saya tuh pemimpin seperti apa. Mulai hari ini, tanggal berapa hari ini? Nah, kalau pertanyaan gampang semua jelas, 25. Jam 7:47, 20 detik kita berubah. Dari pemimpin yang manipulasi, intimidasi, dominasi. Ini belum marah-marah, kita yang salah kita lebih galak. Supaya apa? Nggak ketahuan salahnya dan kita nggak ditegur. Kita harus lebih galak dari dia. Sebelum ditegur, kita tegur dia dulu. Kita harus berubah menjadi pemimpin yang inspirasi. Tanggung jawab berhenti di sini. Gereja ini lagi ada proyek apa? Beneran, saya belum ngobrol lebih dalam. Lagi ada bangun apa nggak? Udah nggak ada ya? Tanggung jawab siapa itu? Gembalanya lah, dia yang nyuruh, masa suruh kita tanggung jawab enggak? Tanggung jawab kita bersama. Karena kita semua pemimpin, kita semua pelayan Tuhan. Anak-anak kita belum dapat kerja, belum dapat jodoh, tanggung jawab di siapa? Ah, kan yang gini tadi 7:40, 25 cepat jawabnya kalau begini, siapa ya? Kan udah belajar. Kita mau jadi pemimpin yang inspirasi, tanggung jawabnya di saya.
Kita ngajarin nilai, cari jodoh tuh mesti seiman. Terus Alkitab bilang berulang-ulang. Ngasih contoh ya kalau udah lepas dari rumah, udah gede, ya mereka belajar bertanggung jawab sendiri. Udah, ini pembukaan doang. Jadi kita mau belajar inspiring leadership. Supaya ngerti inspirasi itu bukannya cuma lihat, wow gedungnya bagus, wow menginspirasi. Kan kita pengen kayak dia. Ada istilah body goal. Ada nggak di Batam? Kalau lihat yang di sini nggak ada ya, kayak misalnya klub yang pelangsingan gitu nggak ada. Ada kan? Kalau saya jadi model cocok nggak? Nggak laku kan? Yang model harus badannya apa kalau fitness? Gede, bagus. Teman saya Aderai, makanya bikin Aderai Fitness, laku. Dia menginspirasi. Nah masalah gini, aman, biar dekat. Terus kalau mau pindah nanti tinggal pencet ini kan. Nanti dia pindah ke, enggak maksudnya pindah layarnya bukan pindah papannya. Tinggal pencet dia ke halaman 2 kan. Oke sip. Sampai mana tadi? Kalau di Jakarta lagi model sekarang yang slimming gitu. Ntar minum fat block, ntar disuntik. Bagian mana aja yang mau kecil bisa disuntik. Jadi sekarang yang disedot bukan hanya tinja, lemak bisa disedot. Di Jakarta, saya nggak tahu di Batam ada nggak. Nah itu modelnya mesti kurus-kurus. Jadi dengan kata lain begini, gereja ini, jemaat ini, kota ini harus berubah karena melihat hidup kita yang menginspirasi. Kita nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah nuntut orang, nggak pernah nyalain orang. Perubahan dimulai dari kita. Bapak Ibu, kalau kita jadi jemaat, kok it's already the last page? Gimana cara pindahnya? It's already the first page. Kita pindah, it's already. Oke. Bapak Ibu, kalau kita jadi jemaat nih, Bapak Ibu pengen datang ke gereja yang pemimpinnya seperti apa, pelayan Tuhannya seperti apa? Anggap nih kita jiwa baru, datang ke Takba. Atau ini kan ada beberapa gereja satelit cabang. Pengen pemimpin yang seperti apa, pengen pelayan Tuhan yang seperti apa? Silahkan, spontan. Ramah. Terus? Ya tepat waktu, on time. Terus? Rendah hati. Terus? Peduli. Terus? 20 aja. Apa tadi? Semangat. Apalagi? Rapi, wangi. Mau ke undangan kali. Ini kan ke gereja. Rapi. Udah nanya, marah. Nggak apa-apa, serah orang mau jawab apa, ya nggak? Oke, apa lagi? Pintar. Udah 10 aja. Baik, terus? Oke, lucu. Terus? Perhatian. Udah peduli. Jujur. Oke. Gampang. Batam berapa penduduknya? 1,3 juta. Total jemaat Takba berapa? Di sini 3.500 kan? Di satelit semua 10 berapa total? 10.000 ada? 20.000. Oke. Cuma nulis doang kok. 20.000. Dah, biar jelas 20.000. Berapa persennya nih? Belum triliun loh ini. Coba tolong. Berikan kesan yang baik Batam. 20.000 tuh berapa persennya 1,3 juta? 1,5%. Benar ya?
Masa banyak ini nggak ada profesor satu, oke. 1,5. Cuma bercanda marah. Kan saya cuma bilang masa banyak ini nggak ada profesor. Gereja beda-beda, ada yang matiin lampu, ada yang... Ini mainnya sound system nih. 1,5%, oke. Kurang berapa yang belum bertobat? Gampang, 98,5%. Kenapa? Karena pemimpinnya, pengerjanya kurang ramah, kurang on time, kurang rendah hati, kurang peduli, kurang semangat, kurang rapi, kurang wangi. Coba Mas lagi nih, pusing nggak coba? Shalom, pingsan dia, belum penuh Roh Kudus udah jatuh. Kurang pinter, 1,5% lah Pak, bentar lagi bunyi, ngek. Kurang baik, kurang lucu, kurang jujur. Simple, semua itu bisa dievaluasi. Kenapa orang punya fans penyanyi tertentu? Batam siapa fans penyanyinya? Geng Andy Lau siapa? Coldplay, Taylor Swift, Glenn Fredly udah nonton filmnya? Tahu Glenn Fredly kan? Kasihku. Oh, nggak ada gembala aja berani. Berakhir. Kenapa fansnya Glenn banyak? Karena dia menginspirasi. PR ya, kalau habis sesi ini inspiring leadership harus naik nih. Dari 1,5% ke 98,5%. Kenapa anak-anak gak betah di rumah? Simple, karena gak menginspirasi. Kok produk saya gak laku sih? Produk kamu gak menginspirasi. Masuk firman. Saya kasih subtema be fun, be real, be you. Fun itu menyenangkan, real itu nyata, be you jadi apa adanya kita. Filipi 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Pelayanan, ministry, kepemimpinan, keluarga, bisnis. Bisnis itu pelayanan, keluarga itu pelayanan. Ada banyak orang senangnya di gereja, di rumah gak happy. Di mana-mana kita harus sama, harus mengalami sukacita. Nah kalau pelayanan kita, kepemimpinan kita inspiring, walaupun ada konflik, ada tantangan, bawaannya selalu sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kalau kita baca semua kitab Filipi, pelayanan Paulus sangat memberikan inspirasi. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Orang-orang lagi ngeliatin kita. Kristen tuh kayak gimana sih? Diaken tuh kayak gimana sih? Oh yang aktif di gereja, Senin sampai Sabtu hidup lu gimana sih? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Entah kenapa standar kita jadi tinggi. Kalau orang lain nipu gak masalah. Tapi begitu Kristen nipu, Kristen nipu, kenapa? Karena standarnya tinggi. Kalau bisa orang Kristen jalan nggak nyentuh tanah, sempurna dalam segala hal. Berarti mereka punya ekspektasi dalam hidup kita. Bisa nggak? Bisa. Kita jadi inspirasi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Orang kalau mau jadi inspirasi, mau jadi inspiring leaders, hidupnya dalam dosa nggak bisa. Nggak bisa nyerahkan beban kepada Tuhan, nggak bisa. Gimana mengurusin orang lain, pusing sama masalah sendiri. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Udah kalau gitu kita mundur aja nggak bisa, ini wajib perlombaannya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Seringkali kalau kita lagi kecewa ya, pemimpin rohani kita bilang begini, makanya lihat Yesus, ada benernya sebetulnya itu. Ada ayatnya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan,
Ada yang pernah pelayanan dihina-hina, dibully? Belum pernah. Tekun memikul salib. Salib waktu daging kita nggak enak, tetap hidup kita harus memberi inspirasi. Kalau hidup enak dan memberi inspirasi, semuanya bisa. Tapi begitu ada tantangan, begitu kita ditegur, didisiplin, bebannya mulai dikasih lebih banyak. Kenapa saya lagi? Kenapa nggak dia? Kenapa saya lagi dikasih tugas? Itu waktu keinginan kita bertentangan dengan kenyamanan. Ganti sukacita, ada kata sukacita lagi. Pelayanan, kepemimpinan harusnya fun. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, menjadi seorang pemimpin atau pelayan Tuhan, ini aplikasi bukan hanya di gereja, tapi di kantor, di bisnis. Karena itu sebenarnya ladang misi kita. Di sekolah, di kampus. Kita perlu 3 hal. Yang pertama fun. Coba bilang sama-sama fun. Udah paling semangat tuh, fun. Nah, artinya apa? Buat pelayanan sesuatu yang menyenangkan. Sekarang masih menyenangkan nggak? Atau rasanya, aduh udahlah nggak enak lah. Udah baru dilantik lagi, udah sabar aja 3 tahun deh. Ntar pelan-pelan. Tahu istilah muntaber nggak di Batam? Mundur teratur tanpa berita. Nah, ada 3 yang saya mau bahas, bagaimana membuat pelayanan sesuatu yang menyenangkan. Program versus hubungan. Nah, ini saya mau bahas tentang motivasi. Ada pinter, besok minggu lancar. Motivasi itu kenapa kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu, mandi nggak hari ini? Jangan marah, cuma nanya baik-baik. Di Batam berapa lama sekali mandi? Tiap hari. Sehari berapa kali? Kenapa? Panas. Bersih. Satu lagi. Kata itu tuh kebiasaan. Jangan sampai pelayanan karena kebiasaan. Makasih Pak, itu pewahyuan dari Tuhan. Itu jadi program. Kenapa lu gak mandi? Bau. Pernah mandi, males gak? Tapi akhirnya mandi gak? Pernah mandi sembari marah-marah gak? Kenapa sih harus mandi sih? Kesel deh harus mandi. Karena begitu kita gak mandi, kita panuan, kita jamuran, kita sakit, kita gak fresh. Itu namanya motivasi. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kira-kira ada rencana mau pensiun mandi gak? Mah kayaknya kita sampai 2024 Desember aja mandi ya. Oke. Kenapa gosok gigi? Ada rencana pensiun gosok gigi? Oke. Lebih dalam ya. Kenapa melayani? Iyalah udah 10 tahun jemaat masa gak pelayanan? Hati-hati. Itu gak bisa jadi pelayanan yang menginspirasi. Itu terjebak dalam program. Kenapa mimpin FC? FC atau FC? FC. Kenapa jadi diaken? Keren lagi. Gak lama umurnya. Mesti jelas. Motivasi yang terbesar tuh karena kasih. Makanya kalau Yesus datang ke dunia, Yesus menginspirasi gak? Iyalah, marilah kita melakukannya dengan mata yang memandang kepada Yesus. Turutilah aku sama seperti aku mengikuti teladan dia. Wah, inspirasi banget. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan karena program. Kalau melakukan karena program, selesai aja. Kita harus melakukannya karena hubungan, karena kasih. Makanya semua kitab bisa diringkas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sesama dulu atau diri sendiri dulu? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diri sendiri dulu atau sama dulu?
Diri sendiri termasuk keluarga ya. Baru sesama. Sampai sini saya masih aman ya? Masih ya? 1, 2, 3. Kasih. Dengan segenap apa? Hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kalau secara tulisan udah bisa jadi dokter. Oke. Kenapa? Ini kan bicara inspiring leadership kan? Jangan lakukan karena program, karena disuruh, karena dilantik, karena nggak enak. Nggak enak lah Tuhan udah berkati kita kayak gini, masa kita nggak melayani. Itu program, nggak bisa jadi inspirasi. Nggak ada, gimana ya, nggak ada power dalam pelayanannya. Orang melakukan karena kewajiban sama karena kasih, itu beda. Papa saya dari Manado, mama saya di Bandung, saya lahir di Jakarta. Jadi waktu merantau ke Bandung, kuliah di Parahyangan ambil ekonomi. Opa saya buka toko kelontong sama restoran. Jadi papa saya kalau makan ke sana, baksonya 3, kuahnya 1 panci. Kuahnya kan kaldu ayam kan. Masak nasi di tempat kos. Mama saya bilang itu engkau 1, bawa panci, baksonya beli cuma 3. Jatuh cinta akhirnya. Nah, akhirnya papa saya harus kerja di Jakarta. Dulu belum ada kereta Wush. Udah naik kereta Wush? Harus naik, harus gaul. Belum ada tol Cipularang, harus lewat Puncak, Cianjur, Gunung Kapur, kalau nggak macet 4 jam, 4 jam setengah. Tiap minggu. Kenapa dia lakukan itu? Bukan karena program, tapi karena cinta. Gomblo bilang tai kucing rasa coklat. Pengen jadi inspiring leadership, lakukan semua karena kasih. Ngapain lu plan di Batam? Karena saya sayang sama Tuhan. Emang gak ada gereja lain? Karena saya bertumbuh di sini. Karena Tuhan taruh beban di sini. Selesai. Mau bumi bergoncang, langit bergoyang, laut bergelora. Sekali pelayanan, tetap pelayanan. Karena saya lakukan bukan buat Pastor Hani, buat siapapun. Karena saya sayang Tuhan. Gak ada yang bisa bantah kita. Lu udah tahu gembala lu gini-gini? Gak masalah, karena saya lakukan untuk Tuhan. Selesai, titik. Yang kedua, lu ngapain sih pelayanan-pelayanan, emang dibayar situ? Enggak, bego lu. Terserah, mau dibilang bego, mau dibilang nggak mikir, nggak ada otak. Karena saya mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita ini semua dengan fungsi. Bapak Ibu, kalau tangan nggak fungsi sebelah ini namanya apa? Stroke. Nggak berfungsi ini 1. Keramas gimana? Keramas, Bu, lebih enak 1 tangan, 2 tangan. Ngancingin baju, ngikat tali sepatu. Kalau kita nggak berfungsi, Kristen stroke. Saya melayani Tuhan karena saya sayang diri saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Aku dikasih karunia nyanyi, aku dikasih karunia asyir. Sebelum dia dijamah dengan khotbah, waktu bilang, Shalom, selamat datang di GBI Tafga. Yang mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Karena aku harus berfungsi. Dan aku mengasihi apa? Keluargaku. Coba ya, kalau bapak ibu nggak pelayanan, datang kan kebaktian jam 10, datang jam 9 tadi ya. Ada Tuhan lu saksinya ya. Kalau nggak pelayanan datangnya jam berapa? 10, setengah 11, baru lagu kelima. Gitu, belum khotbah. Guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau bapaknya datang setengah 11, tuh anak gede berkeluarga ke gereja jam berapa? Nggak ke gereja, udah ada online sekarang. Tambah ke bawah, generasi tambah parah. Tapi kalau kita hidup tuh orang tua kayak film dilihat anak-anak kita. Si papa mama, malam minggu dia ke gereja. Katanya dia pendeta dari Jakarta mau belajar. Dia ikut pertemuan, dia ikut doa puasa, ikut FC. Dia datang jam 9, kebaktian jam 10. Jemaat udah pulang, dia belum pulang, masih evaluasi. Itu kayak film selama 20 tahun, dia tinggal di rumah. Joan Mogi ada karena lihat film papa mama saya.
Bapak Ibu Saudara lebih bangga anak kita nanti nih udah besar nih. Kita sekolahin, kita kuliahin, kita nikahin. Lebih senang mereka jadi jemaat biasa atau melayani? Kalian tuh jangan ikut papa mama lu ya, melayani, nyesel nanti. Kan gak ada dong. Kita lebih bangga kalau dia melayani raja di atas segala raja. Jadi pengen jadi inspiring mulai dulu di rumah. Kenapa melayani? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa melayani? Karena mengasihi diri saya sendiri. Saya harus berfungsi karena tubuhku sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu bukan milik kamu sendiri, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu aku mengasihi keluargaku supaya mereka punya figur. Oh kalau aku besar aku mau kayak papa, aku mau kayak mama ngajar sekolah minggu. Dan aku mengasihi sesama. Bayangan nih kalau GBI Tapga, nggak ada bapak ibu, nggak ada gembala, nggak ada diaken, nggak ada pelayan Tuhan. Bayangin ke gereja datang sendiri, nggak ada yang nyambut di pintu kan. Udah mulai nih kebaktian. Terus udah duduk gitu nggak ada orang kan. Pendeta gak ada puji, lu nyanyi aja terserah mau nyanyi apa, pilih masing-masing nyanyi. Lu jadi apa lu? Terus gak ada khotbah hari ini, udah capek, udah 52 kali khotbah, udah buka Alkitab, cari khotbah masing-masing. Kolektor lobangnya di mana nih? Mati, lu kubur sendiri lu. Nggak ada, siapa yang bagian kedukaan di sini? Cintai mereka. Karena mereka akan menghantar kita ke istirahat yang terakhir. Kalau worship leader nyanyinya bagus loh. Sekali-kali yang kedukaan tuh kalau lagi datang Pak. Bagus banget tutup petinya smooth, lancar. Kasih mereka semangat. Nggak bisa bercanda nih jemaat Tapga nih. Bayangin kalau gereja ini gak ada yang melayani. Udah mulai nangkep ya inspiring tuh. Jadi jangan melayani karena program, tapi karena hubungan. Ngeri. Orang jatuh cinta tuh ngeri. Di Batam tahu istilah kawin lari gak? Kenapa orang kawin lari? Gak disetujui, tapi karena cinta dia lakukan apapun. Kawin di tempat aja capek kan gini, waktu saya kawin kan di tempat kan, saya disetujui soalnya. Kayak, makasih om udah datang, makasih tante udah datang, makasih om belum udah dipeluk. Udah deh, dulu masih kecil sekarang udah kawin. Abis tuh gue punya bedak semua. Terus udah pas pulang undangan gak banyak cuma 1.000. Lu kaku gak? Iya kaku ya, makasih om, makasih tante. Kawin di tempat aja capek, pagi kawin lari. Oke kembali ke sini. Itu karena cinta. Bapak Ibu Saudara, entah kapan Tuhan mengizinkan kita ketemu lagi. Jangan ada yang hilang dari peredaran di sini. Kalau perlu ini tempat lantai atas, lantai bawah semuanya penuh sama orang yang pelayanan. Kenapa terinspirasi? Gue pengen dong kayak lu dong. Gitu. Lumayan lah satu. Satu kan yang penting menginspirasi. Yang kedua, pelayanan tuh harus fun. Itu baru inspiring. Jangan jadikan kewajiban, tapi lihat gini, ini kepercayaan. Bayangin ya, kembali ke tadi nih. Kalau kembali, saya bisa nih. Dari Pastor Stephen tadi katanya pelayan tuannya 300 ya. 300 dari jumlah 20.000. Nah matematika lagi nih, ayo. Berapa persen? Ini pendeta udah malam minggu ngasih PR ngitung-ngitung. Kan 2.000 kan 10%, ya enggak? Ini berapa persen nih? 1,5% kayaknya ya. Ini 1,5%. Bayangin dari 20.000 cuma Bapak Ibu Saudara yang dipilih. Itu kan kepercayaan. Tarik lagi ya dari 300 orang ke 1,3 juta jemaat Batam. Tuhan mau bangun kerajaannya lewat kita. Bayangin gak sih nanti kalau ketemu Tuhan satu saat. Kalau yang di Batam rata-rata secara survei umur panjang gak? Gak kan ada negara-negara kayak Jepang, udara bagus, makan ikan. Tapi gak tahu nih makan babi sih ya. Kalau kayak di Eropa Utara, udara bagus, umur panjang-panjang tuh. Kalau di Batam rata-rata berapa? 90, 100? 90. Cukup lah 90 ya enggak? Kok turun udah 90? Jangan, dalam nama Yesus tarik. Masa 60, saya udah 51 nih.
90. Bapak kenapa lagi ada masalah? Putus asa kah? Dekat loh Pak, 60, 90. Gue jadi lupa tuh khotbah apa. Udah khotbah jadi ngobrol. Sampai mana tadi? 90 kan ngumpul sama Tuhan nih nanti ya enggak? Ngobrol nih. Ngapain aja di bumi? Bingung lu jawabnya. Saya berkatin kamu untuk apa? Saya kasih kamu pangkat buat apa? Saya kasih kamu rumah, mobil untuk apa? Bayangin ya, kita punya anak nih. Kita kasih mobil, kasih segala, gak mau kerja di kamar aja. Pacaran juga gak mau. Kita apain tuh anak? Kita kasih fasilitas supaya anak kita bertumbuh jadi orang. Di Jakarta kalau ngomong gitu tuh. Kita pe anak so jadi orang. Yang lain tuh sih ngomong anak gua monyet. Saya gak tahu di Batam apa istilahnya. Kita kasih fasilitas. Kalau perlu kirim ke luar negeri, sekolah, luar angkasa, supaya dia jadi orang. Bapak Ibu Saudara, siapa yang hari ini diberkati sama Tuhan? Coba ambil nafas semuanya, 1, 2, 3. Mau ngapain lu hidup lama-lama kalau gak berfungsi? Dikasih uang banyak, dikasih proyek banyak, tujuannya satu, untuk melayani Tuhan. Coba bilang sama-sama kepercayaan. Bilang terima kasih Tuhan. Emang Tuhan kayak kekurangan orang. Saya cuti nih, saya pensiun nih, saya berhenti pelayanan nih Tuhan. Ngancam kan, marah kan, doa yang gak dijawab. Tuhan bilang, batu aja saya suruh muji Tuhan. Yang bisa ngomong tuh apa? Keledai, dia pakai ayam. Bapak Ibu Saudara gak mau. Gak makan ayam orang Batak, dia pakai babi. Bener, Tuhan bisa pakai orang lain. Jangan pernah bilang saya pensiun, saya berhenti, capek. Terus bahasa rohani gini, udah Jo, yang muda-muda. Melayani terus sampai Tuhan datang. Agak maksa katanya ya. Maksudnya kan bersaksi kan. Melayani. Ganti lagu. Hidup ini adalah. Ya ampun suaranya Batam. Hidup ini. Rekam ah. Hidup ini amin, tuh lagunya udah bisa. Terus menginspirasi. Tapi kita udah 70-80. Kasih inspirasi untuk yang muda-muda. Yang muda benar, mereka penuh kreativitas, mereka penuh energi, kekuatan. Tapi yang tua penuh dengan hikmat Tuhan. Apalagi yang ketiga ya. Kita udah sampai baru nomor 1. Buat pelayanan sesuatu yang menyenangkan, program versus hubungan, jangan jadikan ini program tapi hubungan. Karena kasih, jangan jadikan ini kewajiban tapi aku kepercayaan. Tuhan bisa pakai orang lain tapi aku yang dipercaya. Terus gini, kalau mau fun tuh jangan pasif tapi aktif. Pernah lihat orang yang pasif, punya karyawan yang pasif, mesti disuruh-suruh. Mesti didorong-dorong, kita aja lihatnya udah gak nafsu. Yang membuat saya bisa terus fun, karena saya aktif. Bukan hanya aktif, tapi proaktif. Udah lama gak puasa nih, kita bilang sama gembala. Pak Gembala, Pastor, kayaknya udah lama gak puasa. Gimana kalau kita puasa? Keren. Udah gak ada proyek. Pastor, ada proyek apa lagi ya pekerjaan Tuhan? Karena saya ngerti, saya diberkati untuk memberkati banyak orang membangun kerajaan Tuhan. Bayangin kalau 300 pelayan Tuhan semua spiritnya proaktif. Apalagi yang saya bisa bantu, apalagi yang saya bisa kerjakan. Itu atmosfer funnya luar biasa. Udah paling false gitu tepuk tangannya. 2 kali lebih semangat dong Batam. And shout haleluya. Itu baru inspiring. Yang kedua, be fun, be real. Real tuh gini, menjadi apa adanya kita. Jangan pakai topeng, nggak pakai topeng aja capek. Jangan gengsian.
Jangan takut buat salah. Salah malu, gak pelayanan lagi, minta maaf. Siapa yang hidup gak pernah salah sih? Manusia pertamanya udah salah. Lihat buah gak tahan, gak nafsu. Kalau di Batam lihat babi gak tahan, lagi diet udah pinjam hari, diet start tomorrow, diet mulai besok. Salah. Kesalahannya Adam apa? Dia salah makan buah. Salah Adam tuh Hawa sih. Ular goda siapa? Berarti salah Hawa atau Adam? Siapa yang Hawa? Siapa yang bilang Adam salah? Dua-dua salah. Kesalahan dia bukan hanya salah makan buah, tapi gak minta maaf. Gengsi orang Indo tuh. Udah salah, lebih galak. Dia karang cerita baru lagi. Fitnah, gosip. Kenapa lu gak ditakbal lagi? Gila. Udah pakai gila di depannya. Wah, orang udah dengernya apa? Parah nih. Apa sih susahnya? Si Adam kan Tuhan tanya kan, Adam, kamu makan buah dari pohon yang kularang gak? Adam jawabnya apa? Perempuan yang Tuhan taruh di sisiku, dia yang kasih sama aku. Dia cukup jawab gini, iya Tuhan, bener gak tahan. Enak banget tuh buah. Saya minta maaf Tuhan, bener gak lagi. Saya yakin dia gak diusir dari Taman Eden. Kenapa banyak orang hidupnya Eden? Karena keluar dari Taman Eden, nggak real, gengsi minta maaf. Pertanyaan berikut, di Batam suami istri suka kayak ribut gitu, selisih paham, nggak cocok. Iya, yang menang siapa biasa? Istri suami kalau di Batam. Pengen tes aja Kepulauan Riau sama DKI Jakarta. Istri atau suami? Mama berkuasa. Haleluya. Yang minta maaf duluan siapa? Suami. Yang berikutnya jangan takut gagal. Gini ya, saya tutup yang bagian 2 gini. Menjadi apa adanya kita tuh bicara mengenai integritas. Ini kata yang mahal. Integritas. Saya bahas 2 aja ya. Pengertian yang pertama, mulut, hati, tindakan sama. Ayo makan. Enggak om makasih. Ayo makan. Enggak om kenyang. Padahal lapar. Teman kita tanya, sis bagus gak? Di hati sih jelek. Tapi kita gak enak ngomong kan, kita ngomong gimana? Bagus! Itu orang gak punya integritas. Berarti jawabnya sekarang apa setelah ikut pertemuan malam ini? Sis bagus gak? Di hati gak bagus, jawabnya apa? Jangan tuh nyakitin hati orang. Hikmat, perlu hikmat. Itu kelas lagi. Kalau menurut saya ya, bajunya sih bagus. Iya dong, yang bikin masa, aku mau launching baju nih jelek-jelek lu semua koleksinya. Kalian nggak ada. Bajunya bagus. Tapi menurut saya di kamu kayaknya kurang cocok deh. Integritas. Terus yang tadi udah makan belum? Sekarang jawabnya apa? Ayo makan nih, udah makan belum? Belum. Mau makan? Mau. Selesai kan? Saya orang integritas, masalahnya belum ditawarin makan dari tadi. Tapi kalau ditawarin, mau pasti. Coba bilang sama-sama dulu, mulut, hati, tindakan, sama. Kalau nggak sama namanya apa? Munafik. Pinter tuh semua. Lagi, integritas yang kedua. Ini kepemimpinan yang inspirasi tuh gini. Di mana-mana sama. Gini ya tulis ya, di mana-mana sama. Di kantor sama, di gereja sama, di rumah sama, di kantor sama, di sekolah sama. Kalau di gereja, shalom, apa kabar? Di rumah, woi makan. Nggak ada integritas.
anaknya bilang, mama, kalau di gereja kayak malaikat. Semua contoh dari Jakarta ya, jangan ada yang tersinggung. Besok tetap kebaktian. Di mana-mana sama. Emas, kalau belinya di Batam, dibawa ke Jakarta jadi apa? Emas. Buang ke kloset jadi apa? Emas. Bapak Ibu kalau pulang ke rumah jadi apa? Harus punya kualitas emas. Itu yang menginspirasi. Kenapa sih banyak orang nggak terinspirasi, udah pelayan, gitu udah jadi diaken, lu nggak terinspirasi, lu nggak mau bertobat, bisnis lu nipu, masih nipu, lu gosip sama aja, di luar karakter lu kayak setan, genitnya sama, cuma di gereja dia kudus, di luar kudis, itu nggak real. Yang ketiga, saya selesai di sini, 6 menit terakhir. Be you, menjadi yang terbaik versi kita. Menurut Bapak Ibu Saudara udah di titik terbaik belum dalam hidup? Kualitas pelayanan kita, kepemimpinan kita, karakter kita di titik biasa, sedang, baik atau terbaik? Bingung kan jawabnya? Pakai gambar ya. 0 sampai 10, kita di mana kira-kira? Yang 0 nanti altar call di sini. Ayo, di titik berapa? Yakin? Saya tes ya. Siapa di sini sombong? Yang orang sombong angkat tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu sombong sampai orang tahun kasih tahu kita, lu sombong. Jadi Bapak sih pede 8, kan saya nanya, jawab ya nggak salah. Cuma siapa yang bisa tahu nilai kita 8? 8 tuh kapan? Hari ini, kemarin, atau gimana? Bapak Ibu kalau punya uang nih, uang nggak masalah mau nginep di hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Punya uang nih, mau bintang berapa? 5. Berarti kalau orang mau ke gereja, dia punya pilihan nggak? Berarti dia akan datang ke gereja yang pelayanannya apa? Bintang 5. Masalahnya nilai kita berapa sekarang? Maksa ke restoran orang, makan dong di restoran gua. Makan sekali, gue habisin sepiring mati nih asinnya, minta murah sih murah, porsinya banyak. Itu orang ke gereja tuh kayak ke restoran, Bapak Ibu Saudara, ke restoran murah, porsinya banyak tapi nggak enak. Mau datang lagi nggak? Ditraktir? Enggak, sama kayak orang ke gereja. Makanya Biu jadi versi terbaik kita. Dia mungkin waktu dengar khotbah belum siap, dia tidur. Aduh panjang banget ya, puji-puji nggak ngerti. Tapi ketemu akhirnya saya seneng. Ada bapak-bapak baik banget. Karena suara apa itu? Aneh-aneh tadi mic digedein terus pakai. Ada beberapa gereja yang kalau udah lewat gue pikir gue buta kali nggak bisa lihat jam. Oke. Sampai mana tadi? Saya lupa khotbahnya. Sampai mana tadi? Asyar. Di rumah dia nggak punya bapak. Banyak di saya. Papanya umur 2 tahun udah meninggal. Dia nggak tahu siapa papanya. Kenapa ke gereja? Lihat papa saya kayak punya figur bapak. Saya suka main ke kebaktian anak. Itu kesukaan saya. Saya pelukin anak-anak. Orang tua senior saya pelukin. Karena di rumah anaknya nggak pernah peluk dia lagi. Dulu masih kecil gendong-gendong imut-imut. Sekarang udah amit-amit nggak pernah peluk papanya lagi. Nggak pernah ngomong I love you sama papanya. Itu film bule. Semua orang di dunia butuh kasih. Saya peluk om, saya sayang sama om ya. Dia nggak ngerti khotbahnya. Orang ngomong kayak ngomong Hokian, ngomong Teochew. Cuma di sini saya seneng orangnya baik-baik. Seneng aja di gereja. Dari situ Roh Kudus menjamah dia. Kenapa? Karena kita berkualitas bintang 5. Saya nggak bisa bahas banyak. Menjadi yang terbaik adalah terus belajar. Bapak Ibu, gimana mau menginspirasi? Nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar podcast, nggak pernah dengar YouTube. Saya boleh minta permen nggak? Ada yang punya permen nggak? Ada yang mau saya permen?
Angkat tangan aja dulu, jangan bergerak ya. Saya minta permennya Fisherman Pak. Rasa spearmint. Bapak rasa apa? Nggak bisa, alergi. Yang spearmint, ini rasa apa? Blackcurrant, beda. Dari depannya beda, B sama S. Yang rasa spearmint, lari lah Pak, kan mau inspiring. Apa? Ini spearmint ya. Bapak berhenti di sini, berhenti dulu. Kenapa Bapak ini bisa kasih? Karena dia punya. Terima kasih Pak. Udah. Enggak. Ayo gue punya. Coba buat ilustrasi doang. Nih, nggak bohong. Tara! Oke, sekarang saya minta obat mah dong, soalnya mau panitia sampai 8:30 belum dikasih makan. Ada yang bawa obat mah nggak? Hebat Batam, emang babi itu menyembuhkan mah. Gaviscon ada? Gaviscon. Gaviscon cair. Gak ada. Bapak boleh ke depan nggak? Ada? Ya Bu, ke depan. Silakan Bu. Ibu dokter atau apa? Ya Bu, coba saya lihat. Bu, tahan di sini Bu, saya kembaliin. Kenapa saya kembaliin? Karena saya juga punya. Tada! Sesawa sakit mah. Bu, siapa yang suruh duduk? Bu nggak mau foto sama saya. Ya Bu, foto Bu. Ada yang mau fotoin kita nggak? Bu, angkat Bu, Gaviscon. Endor. Udah bisa duduk Bu. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kenapa dari semua pengerja yang ngasih saya, yang bisa kasih saya spearmint cuma satu orang. Yang ngasih saya obat mah cuma satu orang. Kalau semua punya Gaviscon, lebih banyak orang sakit mah yang bisa ditolong. Kalau setiap kita mau belajar, lebih banyak orang yang akan datang ke takba diberkati. Karena mereka bilang setiap kali ngobrol ada sesuatu yang baru. Setiap kali saya dengar khotbah ada sesuatu yang baru. Tapi ini setiap kali ketemu dia ceritanya itu aja. Terus belajar. Aduh, saya lewat dikit gak apa-apa. Kan ada tanya jawab ya. Dikit lagi udah. Terus belajar, terus evaluasi. Kalau orang Batam tuh dikasih tahu tersinggungan gak sih? Siapa satu orang dalam hidup kita yang bisa ngomong apa aja sama kita, yang bisa tegur kita, dan kita gak marah. Bahkan dengan sengaja datang ke gembala kita, Pastor, boleh saya undang ngopi? Boleh saya minta waktu 4 mata? Selama saya pelayanan, boleh evaluasi enggak? Kurangnya apa? Apakah sudah bagus? Karakter apa yang perlu diperbaiki? Kita enggak pernah nanya. Tapi kita bisa kasih label, aku udah 9, aku udah 7. Kita mau label diri sendiri. Perusahaan aja pakai ISO, pakai apa, itu kan semua by survei, dites. Bapak Ibu yakin nilai kita udah 8, 9, dan 10. Semakin banyak nilai, semakin tinggi nilainya, semakin orang tertarik datang sama Tuhan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terus belajar, terus evaluasi, terus berubah. Kalau belajar nggak berubah, percuma. Dievaluasi, sampai nangis-nangis doain saya Pastor, nggak berubah. Saya tetap sampai sekarang ada orang yang kasih saya evaluasi. Saya dengan sengaja minta staff saya, leader-leaders evaluasi, kasih masukan. Doa saya, semua pengerja, diaken, semua gembala, semua yang melayani di gereja ini menjadi pemimpin dan pelayan yang menjadi inspirasi. Sampai semua Batam
penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum masuk dalam Q&A, saya nggak bisa ngajar banyak, tapi saya ada di buku saya, karena ada beberapa di cabang, jadi saya ambil waktu untuk perkenalkan buku saya. Ini The Art of Worship, menolong kita menjadi penyembah yang benar. Penyembah bukan cuma nyanyi, Bapak mencari penyembah yang benar. Kalau dicari berarti penting. Nah, gimana jadi penyembah yang dicari oleh Bapak? Yang berikutnya itu Over the Storm. Ini saya tulis di tahun kedua pandemik. Kita lagi ngambil tanah 2 hektar saat itu, terus gereja tutup 2 tahun. Bayarnya pakai apa? Istri saya sakit, dokter nggak tahu obatnya pakai apa. Udah 2 kali masuk rumah sakit. Itu kejadian sangat banyak, tapi bagaimana saya berjalan bersama Tuhan melewati badai itu. Nah, semua buku saya bahasanya sangat ringan, ada kesaksian, gambar, mudah dibaca. Ini Over the Storm. Dan tahun lalu saat saya umur 50 tahun, saya tulis buku ini Be Fun, Be Real, Be You. Ini cuma salah satu yang saya bahas, ada belasan bab saya bahas mulai dari saya kecil. Jadi umur 50 tahun perjalanan hidup, 36 tahun ikut Tuhan, pernikahan, perjodohan, keuangan, manajemen, leadership, nilai, semuanya saya tulis di sini. Dan ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu. Nanti bisa didapatkan di luar dan saya kembalikan kepada Pastor Stephen. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Malam hari ini masih tersisa waktu, kita bisa sedikit Q&A. Mungkin kita langsung buka 3 pertanyaan. Apa saja yang mau ditanyakan seputar yang tadi dibahas kepada Pastor Juan Mogi. Kita berdua, kursi berdua. Mana enak, saya duduk, kamu berdiri. Enggak, ada satu lagi. Ada satu lagi, oke. Izin ya, duduk ya. Ada Bapak Ibu, boleh angkat tangan? Biar krunya langsung kasih. Salah satu cara belajar yang baik adalah dengan bertanya. Dan waktu orang lain bertanya, kita bisa belajar dari pertanyaan orang lain juga. Sementara, kaget saya, silakan Terima Pak. kasih Pastor Juan Mogi. Saya David Ming Pak, saya lulusan dari Harvest, mungkin Bapak kenal. Saya ingin tanya, pemimpin itu dibentuk atau dilahirkan? Oke, terima kasih. Pemimpin dibentuk, yang dilahirkan itu baik. Semua orang lahir baik. Tapi dia sudah lahir ditenun di kandungan ibu dengan image-nya Tuhan. Roma 3:23, karena semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang ini, for all men have sinned and fall short the glory of God. Fall short itu turun. Glory of God, semua yang Tuhan punya. Kemampuan memimpin, kreativitas, karakternya, kebaikannya itu turun. Makanya waktu orang terima Yesus itu dipulihkan. Jadi jawabannya, yang lahir itu baik. Pemimpin dibentuk. Setiap orang bisa jadi pemimpin karena ada benih kepemimpinan di dalamnya. Cukup Pak jawabannya? Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang kedua ada Bapak Ibu? Silakan. Oke, boleh. Jos tolong. Boleh perkenalkan diri dari cabang mana? Dan namanya siapa Bu? Silakan berdiri Bu. Terima kasih Pastor, nama saya Esrawati, saya dari cabang SP Batu Aji. Nah, inspiring leadership ini sungguh menginspirasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan anak-anak khusus atau penyandang disabilitas? Terima kasih. Pertanyaannya gimana maksudnya? Bagaimana dia bisa menginspirasi seperti itu, Pastor, untuk anak-anak penyandang disabilitas? Bisa, dia harus dimuridkan, diperlakukan sama. Kalau Ibu bisa Google, itu banyak sekali linknya, misalnya Nick Fujitik, itu dia disabilitas
tapi sekarang menjadi salah satu pengajar, trainer, coach, motivator termahal di dunia. Dia cacat. Jadi bagaimana gereja menjawab kebutuhan orang-orang disabilitas itu kita perlakukan dengan baik. Bisa menginspirasi. Baik, cukup Bu. Cukup. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, di tengah. Jos, tolong. Ya. Kalau ngajar semua muridnya semangat gini sih bisa panjang ya, luar biasa loh. Aku pertama kali ke Batam semangat. Shalom Pastor, Shalom. saya Pak Lagat. Yang pertama saya ingin bertanya bagaimana mengimplementasikan inspirasi yang efektif. Yang kedua, bagaimana menghindari resistensi daripada inspirasi itu. Terima kasih. Yang kedua, sorry Pak Lagat, yang kedua. Menghindari resistensi. Resistensi. Ya. Oke. Bagaimana mengimplementasikan inspiring leadership. Inspiring itu kan sumber perubahan di kita. Setiap kali kita berubah itu menginspirasi orang lain. Contoh, kita nggak pernah olahraga terus jalan di kompleks. Wah tumben nih jalan pagi ya kan. Udah menginspirasi orang. Istri kita yang males juga, Pak mau ngapain? Jalan pagi. Tungguin. Kesambet apa lu malam? Pertama dikata-katain dibully, lama-kelamaan semua olahraga satu rumah. Oke. Terus kita diet kurusan. Ketemu orang-orang, lu kurusan lu? Diapain? Ngapain? Orang mulai bertanya, itu udah memberi inspirasi. Nggak pernah ke gereja terus ke gereja. Ini gereja udah berapa tahun? Berapa? 20 lebihnya saya. 20 lebih berjemaat dari gereja ini belum terbangun, udah jemaat. Hebat gak tuh orang? Tapi gak pernah melayani. Datang, duduk, diam, dengar firman, ngasih duit. Dah sampai minggu depan, tiba-tiba dia melayani Tuhan. Menginspirasi gak? Karena setiap perubahan ke arah yang lebih baik, itu menginspirasi orang lain. Gak pernah ngasih pelitnya, minta ampun. Terus dia begini, minggu depan habis pertemuan, semua saya traktir makan. Semua orang gini, wow. Dia menginspirasi. Kenapa dia? Yang kedua, resistensinya. Ya hampir nggak ada sih ya. Paling yang meresistensi orang sirik. Orang sirik kan tanda tak mampu. Beli rumah baru. Kayaknya ngutang. Dia ngutang kek, mau bayarnya pakai daun kek. Yang penting kan dia punya rumah, lu belum punya rumah. Yesus ada yang sirik gak? Yang mau bunuh dia banyak gak? Maju terus gak? Kalau Yesus berhenti capek jadi Yesus, diomongin, kasih mahkota duri, ditusuk, diunyak-unyak lambungnya segala. Udah gak ada yang bantuin, capek aja jadi Tuhan. Selesai kita, mumi semuanya. Tapi Yesus gak pernah berhenti walaupun kita males, suka telat, pelit. Ini semua contoh di Jakarta loh, jangan tersinggung. Gak komitmen. Nggak tepat janji, dia tetap sayang sama kita. Kira-kira besok pagi terang nggak? Siapa yang nyalain lampu? Siapa yang punya anjing di sini? Angkat tangan. Selama dia masih menggonggong hari ini. Kalau besok dia mengeong, kita boleh pertanyakan. Selama dia masih menggonggong, dia anjing, Tuhan masih sayang sama kita. Dia terus menginspirasi walaupun ada resistensi dari kita. Begitu. Maaf, semangat. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Kita masih punya waktu beberapa menit terakhir. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung lagi panas, hot. Jangan dibatasin lah, kan ini malam minggu Steven. Oh, boleh. Siap. Selama besok kamu siap khotbah, saya siap malam ini. Ada lagi? Bapak-bapak gembala mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, ada satu di belakang. Satu, silakan. Dua. Ini masih termin 1 ya. Shalom Pastor. Shalom. Saya Saro dari Cawang Bengkong. Mau bertanya, kira-kira inspiring leadership ini adalah kalau kita dari diri kita menginspirasi orang berarti ada perubahan dari orang. Tapi kadang-kadang yang kita hadapi di lapangan kita sudah menginspirasi, tapi bertolak belakang dengan
perubahan orang-orang tersebut. Misalnya dari kehidupan kita orang bisa berubah. Mereka bisa terinspirasi dari kita. Tetapi kadang-kadang ada orang juga tidak mau berubah. Yang mau saya tanyakan Pastor, bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu? Terima kasih. Teruslah menginspirasi. Pak, Bapak umur berapa? Berapa? 24. Kok dari depan kelihatan 24? 40, oke. Oh minus, oke. Oh yang nggak pakai kacamata bener 40. Pak, Bapak bertobat umur berapa? Bertobat umur berapa? Sekitar 30 tahun, Pastor. Di 30 tahun bertobat atau di 10 tahun bertobat? Saya baru bertobat bukan menerima Tuhan Yesus, tapi dibaptis Islam itu 10 tahun. Jadi umur 30 ya? Iya. Baru hidup baru tuh? Baru hidup baru. Selama 30 tahun ngapain? Kristen biasa aja sih Pastor. Nah, Yesus sudah menginspirasi dari dulu, tunggu kamu 30 tahun, baru kamu mau sungguh-sungguh. Sekarang Bapak baru menginspirasi 10 tahun, banyak orang belum berubah kan? 20 tahun lagi, coba menginspirasi. Yesus saja tunggu 30 tahun, baru Bapak bertobat. Kan masih 60, tadi di Batam 90 tahun semua umurnya. Yang pelayanan kedukaan, umur panjang. Karena kan mati 90, paling enggak kita 93, kubur dia dulu, baru kita. Jadi jangan suka nolak kalau suruh tutup peti apa. Silakan. Baik, kasih tepuk tangan dulu. 2 pertanyaan terakhir. Tadi ada yang angkat tangan? Ada Iya, Bapak itu. Bapak silakan. Baik, Shalom Pastor. Shalom. Nama saya Liga Sitorus. Yang mau saya tanyakan tadi korelasi antara, perbedaan bukan korelasi antara pelayanan secara terprogram dan pelayanan karena hubungan. Tadi agak mengambang tadi yang saya tangkap. Boleh diperjelas lagi? Boleh. Jadi gini, program itu bagus. Tapi kalau kita melayani karena program, karena kewajiban, itu lama-kelamaan kita kering. Tapi kalau kita melakukannya karena cinta, ada kehidupan di dalamnya. Kalau kita lakukan karena program, orang rasanya kering. Tapi kalau kita rasakan karena cinta, Bapak waktu jatuh cinta umur berapa? Kalau jatuh cinta pertama sekali umur 17 tahun dengan yang lain, kalau dengan istri umur 33. Hebat juga kau. Waduh. Kan harus jujur tadi Pak. Oke, hebat kali kau. Oke, 17. Baru ngomong cinta udah ketawa-ketawa, bener gak? Saya kan tadi serius tuh, saya tuh gak bercanda dari awal khotbah. Saya bilang Bapak jatuh cinta umur berapa, dia ketawa sendiri. Kenapa? Karena ada cinta di dalamnya. Nah, jangan bahas yang 17, yang 30 ini aja. Jangan bahas yang cinta kedua apa yang sekarang jadi istri kan? Waktu Bapak suka sama dia berasa nggak Pak? Berasa tak saya? Yang nggak tahu, yang tahu kan dia Pak. Tuh, dia ketawa-ketawa sendiri. Ada kehidupan di dalam cinta. Bapak tembak dia, bilang sayang dulu atau ibu ngejar Bapak? Enggak pernah bilang sayang, langsung minta nikah aja Pak. Oh, dalam itu. Tuh kalau kebatinan lebih dalam lagi tuh. Kenapa? Bayangin nggak ngomong langsung minta kawin. Karena orang udah feel. Cewek tuh kalau cowok liatin dia berasa. Dia suka nih sama gua tuh. Kita kalau salaman karena program, shalom, selamat datang gak? Shalom. Kalau kita lakukan dari cinta, setiap orang yang lihat aku, dia lihat Yesus. Shalom Pak. Apa kabarnya tuh bukan basa-basi karena program. Shalom, apa kabar? Udah dihafalin. Tapi benar dari hati, kabarnya Bapak tuh gimana? Itu orang bisa rasa cinta. Itu aja salah satu contohnya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu Pak.
Penuh dengan cinta, masih ketawa-ketawa bapaknya. Semua karena cinta. Semua untuk Pasitorus. Karena cinta tak mampu. Sama-sama. Wow. Satu pertanyaan terakhir ya. Yes, Kita selesai. satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Oke. Berdiri Bang Hotman. Shalom Pak, mau Shalom. bertanya. Kira-kira untuk menjadi inspirasi itu apakah ditentukan usia atau tidak ya Pak? Apakah mungkin kita yang masih muda bisa jadi inspirasi buat yang lebih tua atau mungkin yang lebih senior gitu? Bisa banget. Janganlah menganggap seorang pun rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Umur? Bapak umurnya? 31 Pak. Sudah menikah? Sudah. Bisa. 31 bisa jadi inspirasi. Saya waktu pertama kali melayani, harus melayani orang-orang yang umur 60 tahun, 65 tahun. Saat itu saya baru 20-an tahun, saya gembalakan orang-orang seperti itu. Pengusaha-pengusaha. Karena di dalam kita ada otoritas Kristus, ada wibawa Kristus, ada pengurapan Kristus, ada kasih, ada kuasa, ada kebenaran. Gini, kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kamu hidupnya maju terus yang tadi itu, terus belajar, terus dievaluasi, mereka dapat sesuatu, mereka ikut. Amin. Thank you Pak. Baik, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Pastor Stephen, ada satu lagi. Kemarin waktu saya launching buku ini, Be Fun, Be Real, Be You. Jadi saya tuh lagi ngebangun Indonesia. Orang ngebanggain misalnya Eropa, Amerika, semua pun baik. Tapi produk Indonesia luar biasa. Jadi saya berkolaborasi dengan produk Indonesia dan ada kaos, ada itu semuanya limited. Jadi di seluruh Indonesia ini habis, sudah habis. Misalnya dengan produk sepatu ini saya lagi mau kolaborasi dengan Kopi Indonesia. Kopi Indonesia bagus sekali. Nah, kenapa enggak kita bangun produk Indonesia bahkan bisa terkenal di luar negeri. Itu aja.